Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi thumma ila jamil anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa sallallahu hadratis Syekh Nasr bin Muhammad wa sallallahu hadratis Syekh Jawahir Jawal hadratis ثم إلى جميع من حضر في هذا المجلس المبارك أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakati du'aihi wa asrarihi fit daraini amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, siang ini Allah pertemukan kita di tempat yang mulia dan mubarakah untuk bersama-sama ibadah, khususnya thalabul ilmi. Semoga ini bisa menjadi wasilah Allah limpahkan kebaikan dan barokah untuk kita semua. Amin. Sholawat salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setia beliau. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Masih tentang azab kubur dan berat atau sangat beratnya azab kubur. Terakhir kita ngaji pertemuan lalu menjelaskan tentang tasbit. Tasbit itu Allah menetapkan kepada hambanya yang beriman untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur dengan jawaban yang benar. Makanya tasbit itu ada 4 atau ada di 4 kondisi, di mana pada 4 keadaan ini Allah mentasbit setiap mukmin. Allah tetapkan imannya, Allah tetapkan keyakinannya, jadi bisa menjawab pertanyaan malaikat. Pertama, Allah tasbit atau memberikan tasbit itu saat seorang mukmin mau meninggal dunia. Ini Allah perlihatkan tempat kembalinya. Yang kedua, saat orang mukmin itu ada di alam kubur. Yang ketiga, saat dihisab. Yang keempat, saat melewati Shiratal Mustaqim. Ini Allah berikan tasbit kepada orang-orang mukmin supaya selamat dari azab. Nah,
Kita loncat saja. Was-sahihu inda ahlil ilmi ayyuqirral insanu bisu'alil qabri wala yastaghilla bi kaifiyatihi. Yang sahih, yang benar menurut ahlil ilmu, menurut orang-orang yang berilmu, yang benar ayyuqirral insanu bisu'alil qabri. Setiap manusia, terutama manusia yang Islam, orang Islam, harus meyakini tentang adanya pertanyaan kubur, pertanyaan malaikat mungkar nakir. Wala yastaghilla bi kaifiyat, dan tidak usah sibuk ngurus bagaimana caranya. Apakah manusia di alam kubur dihidupkan lagi, atau yang ditanya itu ruhnya saja, atau bagaimana? Gak usah sibuk mikirin itu, kata ahli ilmu. Gak usah mikir itu. Yang penting yakini saja bahwa setiap manusia di alam barzah, di alam kubur pasti akan mendapatkan fitnah kubur, pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Gak usah tanya bagaimana caranya. Nah, wa yaqulu Allahu a'lamu kaifa yakun. Dan wa yaqula, dan hendaknya manusia itu cuma berkata Allah yang lebih tahu bagaimana caranya. Wa innama nu'ayinuhu idza sirna ilaih. Karena sesungguhnya kita ini baru akan bisa memastikan bagaimana pastinya itu nanti kalau kita sudah masuk alam kubur. Kalau belum, tidak bisa. Karena itu termasuk alam goib. Nah, sesuatu yang goib. Nah, fa idza ankara ahadun su'ala munkari wa nakirin fa inna ingkarahu la yakhlu min ahadil wajhain. Kata pengarang kitab ini, seandainya ada seseorang, yang dimaksud orang Islam atau yang lain dah ya, seandainya ada orang ingkar, tidak percaya terhadap adanya pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, fa inna ingkarahu la yakhlu min ahadil wajhaini, maka keingkarannya itu, tidak mau mengakuinya itu biasanya disebabkan karena salah satu dari dua hal. Pertama, imma ayyakula inna hadza la yajuzu min tariqil aqli. Pertama, ada kalanya ngomongnya begini, ini enggak masuk akal. Masa orang sudah mati terus hidup lagi, kemudian ditanya oleh malaikat. Ini tidak masuk akal. La yajuzu min tariqil aqli. Tidak masuk akal. Fa inna qawlahu yu'addu ila ta'tilin nubuwah. Kalau id huwa khilafut tabi'ah. Karena ini tidak sesuai perwatakan manusia. Manusia itu kalau sudah mati ya mati. Itu kalau menurut orang yang tidak percaya terhadap pertanyaan mungkar nakir. Pertama, dia bilang nggak masuk akal. Karena manusia kalau udah mati ya udah mati terus. Yang kedua, au yakula yajuzu dzalik walakin lam yasbut. Alasan kedua, bisa saja itu terjadi, akan tetapi nggak ada dalilnya bahwa manusia itu kalau sudah mati kemudian hidup lagi, lalu ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Nah, dua hal ini biasanya menjadi alasan orang tidak percaya akan adab kubur, pertanyaan kubur. Pertama, karena dianggap gak masuk akal. Yang kedua, gak ada dalil. Makanya maaf,
Ada orang ngakunya Islam, Pak. Kebetulan ini perempuan. Bilang, ngapain kita ini percaya sesuatu yang kita tidak pernah lihat? Ngapain percaya sesuatu yang kita tidak pernah ngalami? Ini penggiringan terhadap orang-orang beriman supaya iman atau kadar kualitas imannya menurun. Atau bisa saja sengaja dilontarkan kata-kata itu untuk menjauhkan orang Islam dari syariat Islamnya, menjauhkan orang mukmin dari etikot keyakinannya. Kita wajib ingkar. Kita wajib nolak kata-kata itu. Logikanya begini, Pak. Kalau kita mau mikir, ya, kira-kira sesuatu yang tidak bisa dilihat mata itu betul-betul tidak ada, apa ada? Kan? Sesuatu yang tidak bisa dilihat mata itu dianggap ada, apa dianggap tidak ada? Kan? Dianggap bisa jadi ada. Kalau ada tanda-tandanya. Logikanya begitu. Karena apa? Tidak setiap sesuatu, tidak setiap hal yang tidak bisa dilihat mata, itu berarti tidak. Nah, banyak hal, banyak sesuatu yang tidak bisa kita lihat mata, tapi hakikatnya ada. Mau bukti? Maaf, contohnya kentut, Pak. Kentut itu bisa dilihat mata enggak? Kan enggak kelihatan mata. Tapi ada apa enggak? Ada. Dilihat dari tandanya. Bisa diketahui dari tandanya. Tandanya apa? Ada suara. Ada bau. Enggak kelihatan mata. Tapi ada. Inilah yang dijadikan referensi hingga di Quran itu ada ayat dzalikal kitabu la raiba fi. Quran itu, kitab Quran itu isinya tidak ada keraguan di dalamnya. Termasuk urusan orang yang sudah meninggal masuk alam barzah kemudian dihidupkan lagi. Banyak dalil. Semisal jenengan insya Allah udah hafal ayatnya. Ada ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya kan? Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa seterusnya panjang ya. Kullu nafsin, setiap yang bernafas. Artinya setiap yang hidup dha'iqatul maut, pasti akan nyicipi kematian. Nyicipi mati. Nyicipi itu kan merasakan. Kayak ada orang masak sayur, ibu-ibu masak sayur, pengen tahu rasanya, kan nyicipi. Saya tanya, nyicipi itu banyak apa sedikit? Sedikit. Kalau ibu-ibu masak sayur pengen tahu rasanya, paling nyicipi cuma sepucuk sendok itu kan, di ujung sendok. Taruh di tangan, dicilat. Kalau ibu-ibu pengen merasakan, tahu nyicipi rasanya sayur, kok ngambil satu mangkok, itu bukan nyicipi, Pak. Makan itu. Al-Quran menjelaskan setiap yang hidup nyicipi mati. Berarti mati itu cuma sebentar, sedikit. Enggak, sebentar. Kok sebentar? Iya, paling pokok sudah dimandikan, dikafani, disolati, diantar ke kubur, lalu dikubur. Begitu sudah orang-orang yang ngubur hilang, pulang, dibangkitkan lagi oleh Allah, dihidupkan lagi. Itu maksudnya nyicipi. Jadi kalau ada orang tidak percaya hidup setelah mati, tidak percaya ada pertanyaan mungkar nakir, dengan alasan gak ada dalil,
Salah, Pak. Banyak dalil. Kalau dengan alasan nggak masuk akal, berarti akalnya maaf pendek berarti. Kenapa pendek? Tidak yakin dengan hadis atau isinya Al-Quran. Na'udzubillah. Nah, niki. Fa in qala hadza. Fa in qala hadza, jika ada orang berbicara ini tidak apa, hadza la yajuzu min tariqil aqli. Ini tidak mungkin terjadi karena tidak masuk akal. Orang sudah mati kok hidup lagi. Nah, fa inna qawlahu yuaddi ila ta'tilin nubuwah wa ibtalil mu'jizah. Maka kata-kata orang ini berarti mengosongkan para nabi. Artinya tidak menganggap benar apa yang disampaikan para nabi, para rasul. Nah, tidak membenarkan apa yang disampaikan nabi berarti ibtalul mu'jizat, membatalkan atau tidak mempercayai adanya mukjizat. Kita ini orang Islam diajarkan tentang rukun iman. Rukun iman ada berapa, Pak? Ada 6. Salah satunya iman kepada para rasul. Yang dimaksud iman kepada para rasul itu mempercayai dan meyakini kebenaran apa yang dibawa oleh para rasul. Itu yang dimaksud iman kepada para rasul. Mempercayai dan meyakini segala apapun yang dibawa oleh para rasul, bahwa itu benar. Maka kalau ada orang Islam ingkar terhadap apa yang disampaikan oleh para rasul, naudzubillah, murtad. Kenapa? Karena ingkar. Karena nggak percaya. Kalau nggak percaya berarti kan tidak iman. Kalau tidak iman berarti murtad. Naudzubillah. Maka kita ini harus percaya segala apapun yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Jadi kalau di kitab ini dijelaskan alasan dan argumen orang-orang yang ingkar akan hidup setelah mati. Ingkar terhadap azab kubur. Dilanjutkan, li'annar rusula kanu minal adamiyyin wa tabi'atuhum mitlu tabi'ati ghairihim. Menurut mereka yang tidak percaya azab kubur, para rasul itu kan manusia. Namanya manusia, wataknya pasti sama dengan manusia yang lain, meskipun mereka itu para nabi, para rasul. Maaf, meskipun nabi rasul itu manusia, tapi para nabi, para rasul itu tidak seperti umumnya manusia. Nabi siapapun, rasul siapapun, meskipun wujudnya manusia, tapi tidak sama seperti manusia kebanyakan. Bedanya apa? Banyak. Kalau di Al-Quran ada ayat apa? Innama yuha ilayya. Jadi bedanya aku dengan kalian itu innama yuha ilayya. Saya diberi wahyu oleh Allah, kalian enggak. Bedanya. Dan masih banyak lagi perbedaan lainnya. Di sini dijelaskan
wa qad syahadul malaikah. Para nabi, para rasul itu bisa melihat, menyaksikan, bahkan komunikasi dengan para malaikat. Kalau kita manusia biasa tidak bisa. Semisal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa berbicara, komunikasi dengan para malaikat. Malaikat Jibril dan yang lain. Kita nggak bisa. Itu perbedaannya manusia umumnya dengan para nabi, para rasul. Termasuk wa unzila alaihimul wahyu. Para nabi, para rasul itu diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Kalau manusia biasa, enggak. Terus para nabi, para rasul diberikan mukjizat oleh Allah. Mukjizat. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu sesuatu yang dialami oleh para nabi, para rasul, tapi tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Itu mukjizat. Jadi mukjizat itu sesuatu yang dilakukan atau dialami oleh para nabi, para rasul yang tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Semisal kalau di sini dijelaskan wan falaqal bahru li Musa alaihi salam. Nabi Musa bisa membelah laut. Laut dibelah. Itu kan enggak masuk akal. Contoh lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj, melakukan perjalanan yang sangat jauh, tapi ditempuh dalam waktu kurang dari 1 malam. Gak masuk akal. Contoh lagi, Nabi Musa itu punya tongkat. Tongkatnya Nabi Musa, kalau dilempar itu bisa berubah menjadi ular. Ini kan orang biasa nggak mungkin bisa. Makanya kalau lantas ada orang bicara, Nabi Rasul itu kan manusia, sama seperti kita. Betul, cuma meskipun sama-sama manusia, cuma kualitasnya beda. Para Nabi, para Rasul nggak pernah bohong, Pak. Kalau manusia biasa, tidak cuma sering, biasa bohong. Kalau nggak bohong nggak enak itu, nggak sedap. Beda. Para nabi, para rasul nggak pernah ingkar janji. Kita orang biasa, suka ingkar janji. Kalau udah gadung janji, ditunggu-tunggu, nggak datang-datang. Para nabi, para rasul gak begitu. Makanya setiap nabi, rasul itu punya sifat amanah. Niku sifat wajibnya nabi yang 4 itu. Tabligh, amanah, siddiq, kan begitu. Para nabi, para rasul itu fatonah, cerdas. Sekali melihat, sampai wafat tetap ingat. Kita ngaji begini aja, Pak. Ya, ngaji waduh gitu. Gak usah nunggu nanti minggu depan. Habis ngaji pulang dari ruangan itu ditanya, ngaji apa tadi? Gak tahu. Lupa, Pak. Ini bedanya manusia biasa dengan para nabi, para rasul. Makanya apa yang disabdakan, apa yang disampaikan oleh para nabi, para rasul pasti benar. Makanya kalau ada orang yang tidak percaya akan azab kubur, pertanyaan kubur, berarti ingkar terhadap apa yang disampaikan para nabi, para rasul. Karena azab kubur, fitnah kubur itu termasuk salah satu yang disampaikan oleh para nabi, para rasul. Tidak percaya kepada nabi, para rasul berarti tidak iman. Kalau tidak iman berarti na'udzubillah. Fahadha kulluhu khilafut tabi'ah.
semua ini mulai Nabi Musa itu bisa membelah lautan, Nabi Musa tongkatnya bisa berubah jadi ular, Kanjeng Nabi bisa bicara dengan para malaikat dan yang lain. Semua itu, semuanya itu bertentangan dengan perwatakan manusia pada umumnya. Khilafut tabi'ah. Nah, famungkiru hadza, naudzubillah, famungkiru hadza, maka siapapun yang ingkar kepada ini semua, yakhruju minal Islam, berarti keluar dari agama Islam. Lah keluar dari agama Islam berarti naudzubillah murtad. Jadi famungkiru hadza yakhruju minal Islam. Siapapun yang mengingkari ini semua berarti keluar dari Islam. Min haitsu dakhala, sekiranya dia sudah masuk Artinya kalau ada orang sudah masuk Islam, artinya menjadi pemeluk agama Islam, kok ingkar terhadap ini semua, berarti dia keluar dari agama Islam. Itu kalau ingkar karena dianggap tidak masuk akal. Nah, kalau ada orang ngomong nggak ada dalil ini, Pak. Wa in qala yajuzu, kalau ada orang bicara, ya dah bisa-bisa saja pertanyaan kubur itu terjadi. Tapi saya tidak percaya. Kenapa? Walakin lam yathbut. Tapi nggak ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya berarti kan mengada-ngada. Karena dalam agama itu apapun yang berkaitan dengan agama pasti ada referensinya, ada dalilnya. Nah kalau nggak ada dalil berarti nggak benar. Nah dijawab oleh pengarang kitab, kalau ada orang tidak percaya azab kubur, pertanyaan kubur dan yang lain karena dianggap nggak ada dalil, nih fanahnu qad rawaina minal akhbar ma fihi muqni'un liman sami'aha. Kami akan meriwayatkan beberapa hadis yang di dalam hadis itu isinya menjelaskan, yang di dalam hadis itu orang pasti akan menerima, ya. Menerima isinya liman sami'a, bagi orang yang mau mendengarkan hadis-hadis tersebut. Wa fi kitabillahi ta'ala dalilun ala dzalik. Dan di dalam kitab Allah Ta'ala, Quran, ada dalil yang menunjukkan, menjelaskan tentang itu. Menjelaskan tentang bahwa orang yang sudah mati, meninggal itu akan dihidupkan kembali, kemudian akan diberikan pertanyaan-pertanyaan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah berfirman, wa man a'radu an dzikri, siapapun yang berpaling dari zikir kepadaku, artinya siapapun yang enggak mau ingat Allah, enggak mau ibadah, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit, serba sulit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak di hari kiamat akan aku giring dia dalam keadaan buta. Jadi Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku,
siapapun yang tidak mau zikir kepadaku, tidak mau ingat, tidak mau ibadah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Nah, pertanyaannya, yang dimaksud kehidupan yang sempit itu apa? Qala jama'atun minal mufassirin. Sebagian ulama ahli tafsir berkata, menjelaskan, yang dimaksud al-ma'isyatud dongku su'alul qabri. Yang dimaksud kehidupan yang sempit itu kehidupan di alam kubur, ya, pertanyaan di alam kubur. Orang kalau meninggal dunia, masuk alam barzah, alam kubur, mendapat pertanyaan malaikat, kalau bisa jawab, alam kuburnya terasa lapang, jembar, terang, padam. Tapi kalau tidak bisa menjawab dengan benar, kuburnya menjadi sempit, gelap. Dalam hadis lain ada dijelaskan saat yang masuk alam kubur itu mayit mukmin, diberikan pertanyaan oleh malaikat mungkar nakir, kok bisa jawab Pak? Ini sama malaikat mungkar nakir dipersilahkan untuk istirahat, tidur. Kata malaikat mungkar nakir, num kanaumil urs, tidurlah seperti tidurnya manten baru. Tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Kira-kira bisa tidur gak Pak? Pengantin baru bisa tidur apa enggak? Udah lupa ya? Oh belum. Belum yang ke berapa? Artinya bukan seperti pengantin barunya. Artinya tidurnya itu dalam keadaan bahagia. Masuk ke surga penuh nikmat dari Allah Ta'ala hingga tinggal di sana dalam keadaan bahagia. Seperti manten baru. Manten baru itu kan isinya kan bahagia terus ya, seneng. Biarpun punya hutang, seneng manten baru. Okay. Tapi ketika mayit di alam kubur ditanya malaikat nggak bisa jawab, rasanya itu sempit. Kenapa? Hidupnya nggak enak di alam kubur karena disiksa oleh Allah. Nah, ini kan dalil, itu maksudnya pengarang kita. Ini kan dalil yang menjadikan yang menjadi referensi dasar tentang adanya hidup setelah mati, kehidupan di alam barzah, ya, tentang adanya fitnah kubur. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah berfirman, yuthabbitullah, Allah pasti akan memberikan tathbit, akan memberikan ketetapan iman, ya, alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Caranya Allah memberikan tathbit bil qawli tsabiti, dengan ucapan yang tetap. Sekali iman tetap iman, sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Fil hayati dunya wa fil akhirah, baik saat hidup di dunia maupun saat ada di alam akhirat. Ayat ini menjelaskan, menjadi taukid, penguat bahwa manusia atau orang iman, orang mukmin itu oleh Allah akan diberikan tasbit, diberikan ketetapan, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Jadi intinya bapak-bapak, saudara-saudara, sebagai seorang muslim yang mukmin,
sebagai orang Islam yang beriman, kita wajib yakin bahwa ada hidup setelah mati. Bahwa kita ini nanti setelah meninggal dunia, masuk alam barzah, alam kubur, akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amal kita saat hidup di alam dunia. Yakini itu, jadikan itu sebagai filter amal. Sebagai filter amal. Kita kalau mau melakukan sesuatu, itu jadikan pertimbangan. Kira-kira ini Allah ridho apa enggak? Kira-kira kalau saya melakukan ini besok di alam kubur saya bagaimana? Nah, jadikan filter. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala. Hadatsana al-faqih bi isnadi an Sa'id bin al-Musayyib an Umar radhiyallahu anhuma. Qala, ada hadis diriwayatkan oleh sahabat Sa'id bin Musayyib dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Rasul, idza dakhalal mu'minu qabrahu, ketika orang mukmin sudah masuk kuburnya, artinya ada orang mukmin meninggal kemudian masuk alam kubur. Atahu fattanal qabri, maka akan datang dua malaikat tukang fitnah kubur datang kepada mukmin itu. Dua malaikat tukang fitnah kubur, artinya suka memberikan pertanyaan di alam kubur. Dua malaikat ini malaikat Munkar dan Nakir. Setelah mayit mukmin ini masuk alam kubur, didatangi dua malaikat, fa ajlasahu fi qabrih. Lalu dua malaikat ini menyuruh duduk orang mukmin tersebut di alam kuburnya. Begitu didatangi, disuruh duduk. Wasa'alahu, dan dua malaikat ini memberikan pertanyaan kepada mayit mukmin. Wa innahu la yasma'u khafqana alihim, dan sesungguhnya mayit mukmin ini mendengar suara sendalnya orang-orang yang ngantar ke kubur. Idza wallau mudbirin, ketika mereka meninggalkan mayit mukmin itu, berpaling meninggalkan mereka, ya. Ketika mereka berpaling meninggalkan mayit mukmin. Jadi maksudnya begini, ketika ada mayit mukmin di kubur, masuk alam kubur, kemudian orang-orang yang ngantar ke kubur sudah pulang, Pak, berangkat pulang. Saat itulah malaikat Munkar Nakir datang kepada mayit mukmin, menyuruh duduk, kemudian memberikan pertanyaan. Fayaqulani lahu. Kemudian malaikat Munkar Nakir ini bertanya kepada mayit mukmin. Pertanyaannya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Ini enggak usah dihafalkan, Pak. Enggak usah dihafalkan. Maaf. Meskipun dihafalkan, Pak. Kalau yang menghafalkan itu bukan orang mukmin, bahkan naudzubillah ahli maksiat, besok di alam barzah lupa, Pak. Di alam kubur lupa. Kenapa lupa? Ngeblank. Kenapa ngeblank? Melihat wajahnya malaikat Munkar Nakir dengan bentuk fisik yang seram, menakutkan, ngeblank. Orang kalau takut kan ngeblank. Jadi nggak usah dihafalkan. Yang penting lakukan amal kebaikan sebanyaknya, ibadah seistiqomah mungkin. Ini mau. Kalau kita banyak berbuat baik,
istiqomah ibadah, nanti insya Allah kita meninggal dalam keadaan iman, mukmin, insya Allah. Nah, kalau mayit mukmin di alam kubur ditanya malaikat, insya Allah bisa jawab. Kenapa? Ditasbit Allah tadi. Diberikan tasbit oleh Allah. Maka ketika malaikat mungkar nakir tanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Fayaqulu, maka mayit mukmin ini akan menjawab, Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun nabiyyi. Orang mukmin, mayit mukmin akan menjawab, Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad adalah nabiku. Nah, begitu mayit mukmin ini selesai menjawab dengan benar, fayaqulani lahu, dua malaikat ini akan berkata kepada dia, kepada mayit mukmin, kata malaikat, yuthabbitukallah num qariral ain. Yuthabbitukallah, Allah menetapkan kamu. Artinya menetapkan iman hingga bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Num qariral aini, tidurlah kamu dengan keadaan bahagia. Kalau arti asalnya, tidurlah qariral aini dalam keadaan sejuk matanya. Maksudnya sejuk matanya itu hatinya senang. Orang kalau hatinya senang, insya Allah matanya dingin, sejuk. Tapi kalau hatinya gundah, resah, gelisah, matanya panas. Makanya orang nangis ketika mengeluarkan air mata, itu ini nangisnya itu tangis bahagia apa tangis sedih, itu bisa dilihat. Kalau air matanya sejuk, dingin, berarti nangisnya karena senang, karena bahagia. Tapi kalau air matanya hangat atau panas, berarti nangisnya karena sedih. Hanya kalau pengen tahu Pak ada orang nangis, ini nangisnya karena senang apa sedih? Pegang aja air matanya. Kalau air matanya dingin berarti air mata buaya. Air mata buaya. Pura-pura sedih. Kok tahu? Ya katanya teman-teman, bukan pengalaman pribadi, Pak. Nah, ini Rasulullah bersabda seperti ini, wa huwa qauluhu ta'ala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi Rasul sabdakan, malaikat mungkar nakir ini ketika selesai bertanya dijawab dengan jawaban yang benar, malaikat mungkar nakir berkata, yuthabbitukallah, Allah telah mentasbit kamu, Allah telah memberikan tasbit, menetapkan kamu, memberikan ketetapan kepadamu. Num qariral ain, tidurlah dalam keadaan bahagia. Ini yang dimaksud dalam firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi ini adalah dalil, hujjah, referensi tentang adanya kehidupan di alam barzah atau alam kubur. Yakni yuthabbituhumullahu alal qawlil haq. Jadi yang dimaksud bil qawli tsabit itu Allah menetapkan qaulul haq, ucapan yang benar, jawaban yang benar kepada orang-orang yang beriman. Wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang zalim. Siapa orang-orang zalim itu? Yakni al-kafirun. Yang dimaksud orang-orang zalim adalah orang-orang kafir.
La yuwaffiquhum lil qaulil haq. Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka orang kafir untuk memberikan ucapan yang benar, untuk memberikan jawaban yang benar. Maka wa idza dakhalal kafiru awil munafiqu qabrah, ketika ada mayitnya orang kafir atau mayitnya orang munafik masuk kubur, masuk alam kubur, qala lahu, maka kedua malaikat mungkar nakir itu bertanya kepada mayit kafir atau munafik, marrabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, fayaqulu, ini mayit kafir atau mayit munafik akan berkata, jawab, la adri, saya enggak ngerti, saya enggak tahu. Diulang lagi sama malaikat mungkar nakir, fayaqulani, diulang, siapa nabimu, siapa Tuhanmu, agamamu, nabimu. Tetap orang mayit kafir, mayit munafik, la adri, saya enggak ngerti, saya enggak tahu. Akhirnya fayaqulani la daraita, malaikat mungkar nakir tanya, apa betul kamu enggak ngerti? Apa betul kamu enggak tahu? Enggak, kami enggak tahu, saya enggak ngerti. Karena enggak tahu, fayud rabu bimiz robatin, kemudian mayit kafir atau mayit munafik ini dipukul oleh malaikat mungkar nakir dengan menggunakan apa? Bahasa Jawa itu godo, Pak. Kalau bahasa Indonesia apa? Gada. Ya, iya, itu pentungan yang besar itu, Pak. Ya, gada. Kalau bahasa Jawanya godo. Bukan godo, oleh godo itu udah goreng. Godo. Ini gada. Dipukul pakai gada. Yasma'uha ma bainal khafiqaini illal jinna wal insa. Ya. Seluruh makhluk Allah dari arah barat sampai timur mendengar suara pukulan malaikat kepada mayit. Illal jinna wal insa, kecuali jin dan manusia. Untung manusia tidak dengar, Pak. Kalau manusia dengar suara pukulan malaikat kepada mayit kafir atau mayit munafik, pasti ketakutan. Pasti ketakutan. Wong gadanya malaikat itu kalau dipukulkan gunung, gunungnya hancur. Nah, kalau dipukulkan ke manusia kan lebih hancur lagi. Ini ujian buat manusia, percaya apa tidak percaya, mau berubah jadi baik apa tidak, mau tobat atau tidak, mau jadi ahli ibadah apa ahli maksiat. Ini ujian. Makanya Allah itu memberikan hidup dan mati itu kan sebagai ujian buat kita manusia. Siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya, ya kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya kan? Wa huwal azizul ghafur. Jadi Allah itu memberikan hidup dan mati kepada manusia itu sebagai bentuk ujian kepada manusia. Siapa di antara manusia yang paling baik amal perbuatannya. Makanya sering disampaikan ulama, orang itu kalau sudah tahu suatu saat pasti akan mudik, ya, ibarat orang merantau, Pak. Ya. Maaf, manusia itu kan merantau. Makanya Rasulullah bersabda, kun fit dunya ka'annaka gharibun aus abiru sabil, kan gitu. Jadilah kamu di alam dunia seperti kamu itu seorang pengembara, perantau. Berarti semua manusia merantau di dunia. Ya.
Namanya orang merantau satu saat pasti akan pulang mudik atau mungkin pulang terus. Nah, seorang perantau kalau ngerti satu saat akan mudik pasti akan banyak-banyak cari bekal, Pak. Iya, supaya nanti nyampe di kampung halaman bisa menyenangkan orang rumah. Iya. Nah, cari bekal yang sebanyak-banyaknya supaya perjalanannya bisa nyampe rumah, kampung halaman, terus bisa menyenangkan orang-orang rumah. Dan kalau bekalnya cuma sedikit, rumahnya umpama di Jakarta, bekalnya sedikit, nggak bisa naik pesawat, paling naik bis. Ya, naik bis lebih murah. Itu kalau bekalnya nggak cukup, paling bisnya nyampe di Surabaya. Perjalanan ke barat kurang bekal, ya udah tinggal aja di Surabaya. Atau sangunya cukup, tapi cuma ongkos transportasinya aja. Pakai ngasih yang di rumah nggak ada. Itu yang di rumah kita datang, kira-kira seneng apa senep? Senep. Datang orang-orang aja nggak bawa apa. Nah kalau orang cerdas tahu mau mudik pasti cari bekal sebanyak-banyak. Makanya kita manusia satu saat pasti akan mudik, Pak. Pulang kemana? Nah, ke akhirat. Cuma kan lewatnya itu banyak, ya. Melewati alam kubur, alam barzah. Kalau kita sadar betul satu saat kita akan pulang, maka mari carilah bekal sebanyak-banyaknya supaya bisa cukup sampai ke tempat tujuan, bahkan masih banyak bekal. Makanya perbanyaklah amal baik, istiqomahlah ibadah, taat kepada Allah. Karena bekalnya mati menuju akhirat cuma dua itu. Amal baik, amal ibadah. Lakukan apapun yang kita kerjakan, kerjakan apa yang kita kerjakan semata-mata niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pun wa rawa Abu Hazim an Ibnu Umar radhiyallahu an Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi ulumina wa umurina wa hayatina wa zawjatina wa auladina wa talamidina wa arzaqina wa amwalina wa kulli syai'in a'taitana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.